Bapak Presiden yang terkait dengan permasalahan saya, beratnya saya alami ini. Mohon bantuan Bapak Presiden, Bapak Kapolri. Saya mencari keadilan sudah 6 tahun, sudah lelah. Saya tidak mendapatkan hak saya dengan yang saya alami seperti ini. Saya demi Allah dizalimi, mohon bantuannya Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Kita ngobrol lebih dekat dengan Bu Sri Patokah. Assalamualaikum Ibu Sri Patokah, pripun kabare? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Iya. Ibu, selama ini Ibu Sri Patokah ini sudah berapa tahun Ibu berjuang untuk mencari keadilan tentang perihal lelang rumahnya Ibu ini? 6 tahun. 6 tahun? Iya. Masya Allah, 6 tahun pemirsa. Jadi 6 tahun ini waktu yang tidak sebentar. Jadi perjuangannya juga pastinya melelahkan Ibu ya. Sangat. Nah, tapi Ibu ini sambil biar kenal pemirsa, biar tahu juga wajahnya Bu Sri sama saya. Kebetulan saya host kali ini Agus Setiawan. Kita buka dulu maskernya kita karena udah berjarak 1 meter ya ini Bu ya, biar pemirsa tahu. Nah Ibu, awal mulanya itu ceritanya gimana sih Bu, kok bisa sampai tahu-tahu rumah Ibu itu dilelang, itu seperti apa Ibu? Saya tuh kan punya usaha mebel Jepara. Pada saat itu akhir tahun insya Allah 2014 akhir 2014 saya didatangi Mas Agung, tapi saya nggak mau didatangi marketing namanya Mas Agung, katanya dari Bang Panin, ditawari untuk menambah modal. Terus akhirnya tahun depan 2015 datang lagi, awal tahun ingat saya. Awal tahun datang, saya ditawari lagi sampai 3 kali, 4 kali insya Allah baru saya mau. Kalau nggak 5 kali baru mau, pokok 4 kali, pokok 3 kali lebih baru saya mau. Terus akhirnya saya pinjem pertama itu saya, iya Mas Agung, saya pinjem. Ibu pinjam berapa? 150, dikalikan berapa kali. Terus pokok saya minta kekuatan saya itu tolong dibantu untuk keringanan, saya bilang gitu, untuk bunganya saya bilang gitu. Akhirnya 1 bulan saya pinjam 150 itu dalam kurun waktu jatuh tempo 3 tahun Mas. 3 tahun angsurannya 6 juta berapa gitu. Angsuran saya lancar, baik. Angsuran ke-8 saya didatangi marketing lagi, lupa namanya ya. Tapi untuk ditawari ditambah plafon itu katanya. Terus kalau ibu mau pinjam lagi bisa, namanya di top up itu. Terus saya pikir-pikir dulu Mas, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya calling orang-orang yang usaha sama saya, ada apa ya, partner kerja sama saya, kalau tak kirimi barang lagi gimana, mau? Ternyata mau. Akhirnya saya kirim ke luar pulau lagi. Saya karena punya modal banyak, akhirnya saya kiriman lagi, kirim gitu. Lah pinjaman saya kan menjadi 350 ya. Karena di top up namanya, ditambah ya. 350 angsuran ke-5 tiba-tiba saya dikasih Mas Agung itu bulan berapa ya, pokok dikasih tahu, Bu, ndalemen jenengan kok sampun diumumkan lelang gitu. Lah kenapa Mas? Lah nggih kula nggih bingung lho Bu, kula nggih mboten ngertos gitu. Terus akhirnya saya lihat benar adanya, memang itu saya posisi membayar angsuran ke-5 ya. Sudah ada pengumuman lelang. Terus sudah saya tanyakan ke
notaris, sudah saya tanyakan ke PKPNL, saya dipingpong ke sana kemari, saya harus menemui orang Bang Panin saya temui nggak mau nemuin, saya jualkan mobil saya bayar juga nggak mau. Terus akhirnya saya ditanya ke PKPNL juga, terus akhirnya ada yang menemuin saya, yang bisa menghentikan lelang itu pengadilan. Jadi ibu gugat aja gitu. Akhirnya pokok nggak menyarankan untuk menggugat, tidak, intinya di pengadilan yang bisa menghentikan lelang, menyelesaikan itu. Jadi karena saya tahu untuk menggugat itu dari pengacara, jadi saya cari pengacara, ternyata kalau di pengadilan itu harus melakukan gugatan. Akhirnya balai lelang sama Bang Panin saya gugat. Kenapa kok dilelang padahal saya masih membayar. Lah pada saat itu gugatannya soalnya benar menurut saya, tapi setelah ganti pengacara ternyata katanya dibenarkan gugatannya, ternyata juga nggak dibenarkan, tetap itu berjalan, cuman ditambah apa, dirubah apa gitu aja. Akhirnya berjalan, ternyata putusannya ditolak. Karena saya merasa benar, saya masih membayar. Akhirnya karena saya nggak bisa membayar bukan karena kemauan saya, karena diblokir sama mereka. Itu ada juga nanti. Terus begitu, setelah saya lihat, loh kok putusannya seperti ini, ditolak. Terus akhirnya saya jual Scoopy untuk banding, biaya banding dan untuk bayar yang membuatkan banding gitu. Terus akhirnya saya dibuatkan banding, saya mengajukan banding sendiri tanggal 20. Saya mengajukan banding, ya kan? Banding. Setelah itu saya masih banding, saya didatangi oleh teman, saya nggak bisa menyebutkan namanya. Itu saya dikasih tahu bahwa rumah saya sudah laku, dilelang 400. Terus saya ngamuk, loh nggak iso nondo, bagaimana bisa? Jarene nggak iso, lek sik di gugat ning pengadilan, sik berperkara di pengadilan. Lah kenapa kok bisa? Mboten ngertos kula, mboten. Terus lah sama si A si B disebutkan semua. Akhirnya saya mencari lagi, saya datangi ke PKPNL, saya membawa wartawan pada saat itu, Pak Hendra namanya, juga timnya TV apa ya nggak tahu, pokok wartawan kalau nggak salah orang 5 wartawan itu, terus ada rekamannya juga. Jadi pada saat di PKPNL itu juga sama wartawan direkam juga ini. Terus akhirnya setelah konfirmasi sama teman-teman, akhirnya saya disuruh menggugat lagi. Karena kenapa wong masih membayar kok dilelang, kenapa masih mampu untuk membayar dan juga dibayar nggak mau kok tetap dilelang, padahal masih dalam gugatan kok tetap dilelang. Itu kan nggak boleh secara hukum, katanya seperti itu. Karena saya orang bodoh ya nggak tahu bener apa enggak, saya tidak tahu kebenarannya hukum yang seperti apa. Yang jelas demi Allah Kak, saya ingin membayar, tidak mau dan tidak mau menemui, itu juga ada rekamannya. Nanti akan saya sampaikan di pengadilan. Dulu juga sudah saya sampaikan rekamannya di Polda. Seperti itu. Iya. Baik Ibu. Sekilas pemirsa, barusan saya juga dikasih sama Ibu Sri Patoka beberapa catatan pembayarannya beliau. Jadi di sini mulai tanggal 3 bulan 10 2014 Ibu Sri Patoka sudah melakukan pembayaran secara rutin setiap bulannya. Bulan 10, bulan 11, bulan 12, kemudian bulan 1 tahun 2015, kemudian bulan 2 tahun 2015, tepatnya pada tanggal 4. Nah, menurut Bu Sri Patoka, ini ada yang ganjal. Kenapa beliau masih membayar rutin di bulan 2 tahun 2015, tapi di bulan yang sama Ibu Sri Patoka juga mendapat surat bahwa rumahnya akan dilelang. Nah, ini yang menurut Ibu Sri Patoka ini ada yang
nggak benar gitu loh, sehingga Ibu Sri Patokah kesana kemari meminta bantuan hukum, mencari keadilan agar yang hak benar-benar hak dan yang batil benar-benar batil. Begitu. Ibu Sri Patokah, harapannya kepada pemirsa atau praktisi hukum. Saya ingin mencari keadilan dengan bukti-bukti yang saya miliki. Mohon doanya seluruh rakyat Indonesia. Saya diberi kekuatan untuk mencari keadilan dengan kebenaran yang saya miliki. Mohon bantuan kepada Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri, Bapak Presiden yang terkait dengan permasalahan saya berat yang saya alami ini. Mohon bantuan Bapak Presiden, Bapak Kapolri. Saya mencari keadilan sudah 6 tahun, sudah lelah. Saya tidak mendapatkan hak saya dengan yang saya alami seperti ini. Saya demi Allah dizolimi. Mohon bantuannya Bapak Presiden dan Bapak Kapolri.